Mitra bisnis ICW merilis laporan yang menyebutkan sepanjang tahun lalu hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap para koruptor rata-rata hanya 3 tahun. Menurut ICW, tren seperti itu telah terjadi setidaknya sejak 2020. Apa komentar Anda mengenai rata-rata hukuman yang diberikan ke koruptor di Indonesia yang dipandang netizen terlalu rendah? Silakan di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Gini, kita kalau ngomongin koruptor di Indonesia itu lemes. Karena kita dari saya kecil itu sampai sekarang bukan tambah baik, tambah parah. Karena kan memang hidup nyata kita memang kebutuhan banyak. Mungkin gajinya kecil. Mungkin kalau di Pemda DKI itu kan gajinya sekarang udah lumayan, mungkin mendingan lah itu, mendingan. Karena kita naikin gaji malu, aku dikritik, akhirnya copot sana, copot sini, nah gitu. Undang-undang yang bikin undang-undang kan koruptor juga ini, rendah. Belum nanti di penyidik kita nawar-menawar. Kalau habis itu di jaksa juga kita nawar lagi di hakim. Makanya harapan saya itu Pak Prabowo itu tegas, harus tegas. Ya kita ngikutin Jinping lah, sebelum Jinping itu kan dulu ada itu nyiapin peti mati berhabis itu. Itu Cina kan kelar sekarang kan, nggak kayak kita gitu. Makasih. Jadi yang saya mau bilang bahwa Kementerian Hukum ya, itu sudah rusak. Jadi jaringan ke bawahnya itu sudah rusak, sudah membentuk jaringan, sel-sel semuanya udah rusak, hancur. Ya kan? Kalau dari tema-tema yang kemarin ditampilkan kan, yang masalah di penjara lah, dapat fasilitas, ya kan, MA lah, bisa begini, begitu, ya kan. Nah itu juga tidak terlepas dari partai punya kepentingan pasang si bapak ini karena dia mendukung partai ini supaya orang-orang partainya bisa dilindungin. Jadi sudah rusak semuanya karena sistem yang kita buat sendiri gitu loh. Jadi intinya mau diperbaikinya bagaimana? Jadi kita harus cari pemimpin yang bisa memperbaiki hukum di Indonesia. Ya kan? Karena semua pasti berhubungan dengan uang. Kita sogok, kita negosiasi, bisa berubah hukuman, ya kan? Jadi ada yang bilang hukum tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Gitu. Jadi hanya yang punya uang yang bisa menang, bisa mengurangi hukuman. Jadi intinya sudah rusak semua ini. Di Indonesia sudah rusak. Itu aja, terima kasih. Kalau menurut saya sih Mbak, itu susah untuk diberantas. Ya memang harusnya hukuman akan lebih berat, harus lebih berat. Kalau dilihat mungkin seperti di negara-negara lain ya, mungkin kemarin saya pernah dengar dari Singapura, dari Cina lebih parah, hukuman mati langsung, nggak ada cerita macam-macam. Nah di Singapura itu kalau benar mau dihukum benar-benar oke, penjara 3 tahun. Habis itu benar-benar dimiskinkan dan dikasih tanda KTP-nya dan tidak bisa keluar negeri, benar-benar dicekal habis-habisan. Tidak ada cerita negosiasi lagi. Karena kasihan kita kalau melihat, apalagi ya jujur ngomong seperti undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang dari DPR tidak pernah disahkan. Karena kalau saya berpikir secara logika mereka tidak mau disahkan karena mereka punya keputusan dari ketua pimpinan partai. Nah, kenapa tidak disahkan? Karena kalau disahkan mungkin sebagian besar anggota DPR tersebut yang katanya Dewan Terhormat mewakili rakyat, mereka korupsi semua dan habis semua. Kalau menurut saya lihat sih begitu. Nah, jadi mereka tidak mau mesahkan undang-undang tersebut karena akan jadi bumerang buat diri mereka sendiri. Dan mereka juga mewakili rakyat. Untuk apa? Menikmati kekayaan aja. Duit rakyat yang sengsara, wakil yang kaya raya. Kalau saya bilang sih
seperti itulah, dicekal habis, gak boleh keluar negeri, dimiskinkan, benar-benar jadi rakyat jelata dengan uang pas-pasan. Dikasih tanda, kalau perlu apa kek, supaya semua orang tahu bahwa dia itu adalah koruptor. Seperti itu kalau saya bilang. Memang kalau terlalu ringan kasih rakyatnya, kita negara pajak dinaikin, tapi duitnya dikorupsi semua. Iya. Ya, kasih rakyatnya, bukan tambah maju, rakyatnya sengsara, wakilnya yang menikmati. Menurut saya seperti itu aja. Memang harus diperberat hukumannya, biar jerah. Kalau menurut saya gini ya, kalau masalah hukum tuh korupsi nggak ada habisnya lah di Indonesia ya. Lalu pasti ada aja. Entar ini yang dikorupsi, entah itu korupsi. Ya kita lihat ya sekarang ini perusahaan-perusahaan BUMN pada bangkrut semua. Tritek apa itu semua kan tekstil semua pada dipecatin gara-gara pada korupsi itu. Ya kita menurut saya gini aja Bu. Sekarang bagaimana nggak ada korupsi sih ya? Partai aja orang partainya disuruh nyari duit. Bagaimana caranya dapatnya? Coba aja kita bayangin begitu. Dan sekarang kita lihat orang biasa kalau ngempang pajak, kalau dia nggak sesuai bayar pajak, di penjara, dihukum. Coba pejabat yang lain, ada gak yang ngempang pajak itu yang dihukum? Nggak ada. Paling enak hidup di Indonesia kalau buat pejabat ya. Kalau ya yang kemarin tuh, yang Ronald Tanur tuh yang bebas dibebaskan. Itu mana ada berita sampai sekarang, baru dengung-dengung aja. Ya jaksaan lah nginin hakimnya bagaimana, tapi kan bukti belum ketahuan bagaimana. Ketika menjabat pesta pora, Cakep. ketika ketangkap hukumannya nggak berasa. Cuman dikelitikin doang. Iya, gatelin gigi. Gatelin gigi. Itulah ya, kalau kita ini sudah parah ya, jabatan itu diperdagangkan. Jadi mau dapat jabatan mereka bayar ya. Ketika menjabat ya cari untung. Udah kayak komoditi, jadi dagangan. Jabatan ini kalau ngomong posisi ketua ya mesti bayar sekian ya. Udah lumrah. Jadi begitulah ya. Saya berharap Pak Prabowo bisa tegas. Kalau indeks korupsi begini-begini aja ya, Indonesia jadi daerah yang ditakuti oleh investor. Jadi kalau disuruh Dalio ya, Ray Dalio juga yang memberikan pembekalan di Kertanegara. Ray Dalio itu investor internasional itu mungkin walaupun dia memberikan pembekalan, belum tentu juga dia berikan uangnya investasi di negara yang korupsinya jelek gitu. Karena itu menunjukkan tata kelola negara yang tidak transparan gitu. Betul, ya korupsi betul. Itu. Di Indonesia kan korupsi itu bisa datang dari pengadaan. Biasanya pejabat itu korupsi pengadaan atau promosi jabatan, perizinan gitu. Jadi sebenarnya kalau sampai hukumannya ringan seperti saat ini, itu jangankan investor dari luar negeri yang bisa membuka lapangan kerja, bahkan orang-orang kaya Indonesia sendiri juga takut untuk mengembangkan usahanya. Kalau ada uang lebih, simpennya di Inggris atau simpannya di bank-bank di luar negeri. Gitu. Nah, jadi ini yang memprihatinkan. Dan jadi kalau dibilang mau dari mana membangun Indonesia, ya pertama memang para penegak hukumnya ini polisi, jaksa udah bagus ya, jadi kita respect dengan jaksa, kemudian hakim dan pengacara. Satu lagi ini 4 ini memang harus ditertibkan. Mungkin Pak Yusril Iza Mahendra punya resep dan formulasi sendiri. Tapi 4 pilar ini memang jangan dibiarkan oknumnya itu kong kali kong kata kusu otak hati gato gitu. Jadi jangan sampai seperti pengacara, ya silahkan Anda membela yang salah juga silahkan, karena hak hukumnya harus dibela memang. Jangan dia yang salah itu dianiaya oleh hukum itu sendiri gitu. Tapi hak hukumnya, jangan kamu yang jadi malah mencoba melanggar hukum gitu dengan cara sogok sana sogok sini, pengaruhi penyidikan polisi misalnya, oknum juga pengaruhi
pasal yang mau dikenakan tuntutan, pengaruhi putusan hakim, ini kan namanya lawyer perusak bangsa gitu. Dan oknum lawyer seperti ini, mari kita himbau, jangan bangga bawa mobil mewah misalnya kalau dia udah mewah ya, atau memberi makan anak dengan uang yang melanggar hukum seperti itu kan. Anda ketika dulu sekolah hukum dan ditasbihkan di pengadilan menjadi lawyer, kan niatnya menegakkan hukum setegak-tegaknya, bukan malah menjadi pelaku kejahatan sebagaimana yang sekarang ketemu di Surabaya gitu ya, udah terbukti barang buktinya. Terima kasih. Ya, ada 2 komentar saya. Yang pertama ada bernada apa namanya ya? Satir. Satir, oke. Ya. Jadi hukuman 3 tahun itu terlalu lama, Mas Reni. Harusnya ya cukup seminggu 2 minggu saja. Tapi dilepas di Taman Safari sana. Iya, atau di Taman Komodo sana. Seminggu 2 minggu aja. Kalau masih hidup ya sakti berarti dia. Yang kedua, nah ini ada hubungannya dengan fenomena global ini. Saya sering mendengar negara-negara lain itu memberikan hukuman itu 100 tahun, 200 tahun. Kalau kita cuma seumur hidup 20 tahun maksimumnya itu. Seumur hidup 20 tahun. Ntar seumur hidup di dalam penjara itu pakai AC, pakai komputer, pakai laptop. Bener. Kayak hotel. Jadi 2 hal. Yang satu itu tadi undang-undangnya dirubah. Coba itu sanksi hukumannya itu dibikin 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, sehingga spektrumnya itu sangat leluasa orang kesalahannya apa, hukumannya berapa. Tapi ngomongin undang-undang ini urusannya sama DPR ini ruwet. Itu dia. RWT Pak, RWT itu urusannya. Apa itu RWT? Ruwet. Iya, itu bukan politisi, itu koboi yang misalnya itu misalnya. Ya kecuali Ahok ya. Tahu Ahok udah keluar belum? Kayaknya masih di parlemen tuh. Jadi itu tadi, satu dimiskinkan itu wajib. Jadi kalau dihukum mau 5 tahun, mau 10 tahun, tapi di penjara dia nggak boleh menjadi bandar. Sipir-sipir penjara ditraktir warung Padang enak-enak. Media massa, internet segala macam dibayarin pulsanya, ya duitnya masih banyak. Jadi itu disita semua itu kekayaannya itu biar nggak bisa berlaku lagi di penjara itu. Ini kan sejak tahun 2020. Pada saat tahun 2020 semester 1 itu ICW telah menemukan hal tersebut semester 1. Lalu Ketua KPK dan Pak Jokowi mengatakan keadaan darurat tertentu boleh dihukum mati. Waktu itu kan COVID. Nah, terus Menteri Kesehatan dari Partai PDIP kenapa tidak dilakukan hukuman mati? Ada LSM yang teriak-teriak, 2 LSM, pegiat anti korupsi dan pegiat HAM, mengatakan tidak sepantasnya untuk hukuman mati. Padahal di Undang-Undang 20 tahun 2001 itu ada. Dalam keadaan tertentu bisa dihukum mati. Berarti kan undang-undangnya sebenarnya ada. Terus kenapa nggak dihukum? Nah, balik lagi ya Bung Anto, gini. Siapa yang pilih semuanya rakyat, yang pilih DPR rakyat, yang pilih pemimpin rakyat, tapi yang menyodorkan adalah partai politik. Lalu yang memilih yudikatif adalah partai politik. Oke? Nah, sekarang yang koruptor kebanyakan siapa? Partai politik, karena mereka yang memiliki kekuasaan. Lalu coba pikir aja, undang-undang yang buat harus legislatif. Pemerintah boleh mengusulkan dan legislatif DPR harus menyetujui.
Walaupun membuat PP, Perpu, kan pemerintah haknya, tapi DPR juga harus setuju. Kalau DPR tidak setuju, tidak bisa. Nah, sekarang saya balikin, saya tidak memancing yang udah lama ya. Sekarang saya balikin ke Pak Prabowo, barusan ini ada mengatakan. Jadi saya itu ngikutin banget gitu ya. Jadi baru saya berani speak up. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan mengatakan. Saya katakan bahwa Pak Prabowo telah mengatakan, saya tidak akan mau tahu urusan yang terdahulu. Tapi mulai sejak saat saya menjabat, kalau ada yang korupsi, saya tidak segan-segan. Sebenarnya saya setuju dengan Pak Prabowo cara seperti itu. Walaupun ICW kalau nggak salah yang lalu itu tidak setuju. Sudah ada pemimpin negara yang mengusulkan tapi ICW nggak setuju. Kenapa? Karena repot. Kalau nggak gitu ya, nggak akan ada selesainya. Nah, Pak Prabowo udah mengatakan gitu kan. Terus ke DPR, di DPR sebenarnya Partai Gerindra juga udah mengatakan habis ini kita selesaikan dan kita sahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang kartel, uang kartel. Oke. Kita sekarang teriak mumpung Pak Prabowo masih didukung oleh banyak partai, walaupun yang paling getol itu adalah PDIP yang tidak setuju, tapi PDIP kan udah di luar. Walaupun dia mengatakan saya tetap mendukung tapi di DPR, tapi saya kira kalau tentang korupsi nggak kira mendukung gitu ya. Nah, sekarang kita sebagai rakyat seharusnya tolong Pas FM juga sering-sering angkat tuh DPR dari Partai Gerindra untuk diwawancarai kapan. Pak Prabowo kan udah ngomong cepat disahkan, kapan, ditagih terus tiap 1 minggu 1 kali. Supaya apa? Supaya sebelum mereka kecewa dengan Pak Prabowo, believe me, nanti kira-kira 1 tahun kalau Pak Prabowo sikapnya tetap seperti ini, banyak partai yang nggak suka. Kenapa? Kering, nggak usah susah-susah. Sama seperti yang saya katakan, ada 2 parpol yang katanya mendukung tapi tidak minta menteri. Bullshit, nggak minta menteri, bukan nggak minta menteri, nggak cocok bagiannya, nggak cocok yang dikasih. Seharusnya saya mintanya bagian ini, dikasih bagian itu, ya nggak mau dong, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi saya pikir sebaiknya kita, nanti saya juga maksudnya ngomong ke teman-teman ya yang media, untuk maksudnya negorin terus gitu ya, supaya maksudnya ini cepat diinikan. Karena gini, Pak Prabowo juga dari Hasim Joyo Hadikusumo ya, adiknya ya itu juga mengatakan bahwa ada berapa tambang yang tidak bahkan memiliki NPWP pun tidak memiliki. Dan itu kalau dihitung-hitung ada 300 sekian triliun tidak bayar pajak. Dan itu akan diambil dan digunakan untuk maksudnya nutupin APBN. Nah, ini perlu didukung gitu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, bagaimana caranya, siapa yang ngasih izin tambang di daerah-daerah sono, terus habis itu nggak pakai NPWP, nggak bayar pajak, tapi nggak tahu deh. Makasih. Jadi kalau mau ditanya siapa yang ngizinin, ya bupati setempat, dibantu aparat, tambang ilegal. Itu kan ada jenderalnya juga yang backup. Jadi kalau mau ditanya jenderal yang backup tambang ilegal, ada illegal logging, ada judi online, ada, jadi itu semua jenderal. Kalau mau ditanya kerjasama dengan bupati, karena apa?
Karena sistemnya memberikan kuasa ke daerah untuk mengelola. Kalau dulu kan tersentralisasi. Nah, akhirnya memberikan kuasa ke daerah lah. Nah, itu udahlah. Nah, sekarang kita balik ke topik. Kalau topik ini sejak 2020 ya Mas Anto. Berarti menunjukkan bahwa mata pencarian koruptor sebagai koruptor itu cukup menjanjikan karena hukumannya semakin ringan. Itulah yang menyebabkan banyak pejabat yang berbondong-bondong berusaha menjadi koruptor karena semakin ringan. Itu kan logis dasar pemikirannya. Ketika dia divonis nanti 2/3 remisi segala macam, di lapas juga dia bisa bermain, nasi padang 300.000, mau keluar izin Sabtu Minggu ada tim dokter, tinggal keluarin berapa juta, beres. Jadi keluar dari lapas kaya. Jadi jadi mata pencarian yang terbaik itu adalah menjadi koruptor. Mana ada bisnis coba. Pokoknya keluar tetap kaya. Kita mau usaha digencet pajak, digencet ormas, digencet sama peraturan. Susah. Jadi lebih baik pilihannya memang sistem memberikan kita peluang untuk menjadi koruptor. Agak satir ya Mas ya, mohon maaf karena memang faktanya kan demikian. Kita nggak sedang bicara andai-andai, memang faktanya demikian. Jadi memang betul kata ICW, menurut saya sih begitu. Jadi saya pikir ini menjadi fenomena semacam itu Mbak Nina ya. Itu menjadi bagian dari gimmick politik ya yang dimainkan ya setidaknya 5 tahun terakhir ini. Di mana para pemain-pemain politik ya itu diberikan satu wahana ya yang namanya oligarki. Habis itu cuma ada 2 peraturan ya. Peraturan pertama, kalau memang kalian bisa menjadi anak-anak manis, maka kalian akan lepas dari masalah-masalah korupsi seperti itu. Sementara untuk anak-anak yang bengal, anak-anak yang nakal, ya itu ceritanya jadi lain. Sebagai contoh ya, ketika ada seorang politisi ya yang notabene anak manis, walaupun sudah merepotkan seluruh rakyat Indonesia dengan harga minyak goreng mahal ya, dia yang bersangkutan itu aman-aman saja. Sementara karena ada yang anak yang lain yang nakal yang mencoba-coba untuk berani melawan oligarki yang ada dengan mengusung tokoh yang lain, maka diperkarakan partainya itu Kementerian Pertanian yang diamanahkan kepadanya. Nah, suasana semacam ini memang sengaja dibikin seperti itu supaya oligarki yang terbangun ini bisa berkelanjutan ya. Kemarin Bapak Presiden yang baru kita sudah mewanti-wanti bahwa masalah terbesar kita adalah korupsi salah satunya dan kebocoran terjadi di mana-mana. Beliau juga mengklaim bahwa yang namanya kejahatan semacam ini pusatnya ada di otak. Kalau ikan busuk itu pasti dari kepalanya. Dia sudah mencanangkan seperti itu. Nah, maka harapan kita sebagai masyarakat Indonesia ini agar praktek-praktek politik yang kurang sehat seperti yang lalu-lalu itu bisa dikondisikan lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih bersemangat untuk menghadapi masa depan. Ya, jalan-jalan ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli bihun. Kalau penegak hukum jadi penjahat, vonisnya cuma 3 tahun. Ya, kalau ini sebenarnya kontras sama waktu kemarin yang para hakim dipanggil ke DPR ya. Itu yang ngomongnya waduh udah kayak yang paling teraniaya, kayak yang hidupnya paling menderita di negara ini kan. Sampai mereka bilang kalau hakim yang bertugas di luar daerahnya bolak-balik mau ketemu anak istrinya gimana, nggak cukup gajinya. Jadi playing victim ya? Iya, ntar mau ngasih keputusan yang adil tapi gimana kok pelakunya tinggal di sebelah rumah, takut diapa-apain kan keluarganya. Nah terus kayak begini, maksud saya ya kalian itu kan sesama satu profesi. Coba saya mau dengar suaranya yang kemarin ngomong di DPR tuh gimana kalian menanggapi rekan-rekan seprofesi yang seperti ini. Jangan selalu dibilang oknum tapi kok nggak habis-habis.
beritanya itu malah semakin banyak. Ya harusnya kalian bersuara juga kalau emang kalian merasa di ruang pengadilan itu sebagai Tuhannya ya. Kemarin kan di gedung DPR ngomongnya begitu, kita ini Tuhan kalau di gedung pengadilan, di ruang sidang. Tapi berasa kayaknya nggak dihormatin lah. Ini kalau kayak kasus-kasus begini gimana? Bagaimana masyarakat bisa berpikir hakim itu harus dihormatin? Ya kalian harus ikut bersuara juga dong untuk kasus-kasus seperti ini. Dan kita juga berharap ya untuk presiden yang sekarang itu kemarin sempat ngomong ya, ikan busuk dari kepalanya. Ya mungkin ini kepalanya harus digeser-geser. Jadi kan kita nggak mungkin ya ngelihat rekan satu profesi mereka itu saling menjatuhkan. Biasanya itu saling membela. Jadi misalkan hakim divonisnya oleh hakim juga, ya itu nggak akan bisa nggak akan bisa objektif. Seperti kayak kita ngelaporin kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi, kita lapornya ke polisi juga. Ya susah. Makanya itu kemarin-kemarin saya sempat dengar kayak perusahaan-perusahaan leasing itu agak segan gitu memberikan kredit kepada profesi-profesi tertentu karena mereka saling membela. Gimana kalau terjadi sesuatu gitu kan, mau lapornya ke siapa? Kalau rekan profesinya sendiri yang dilaporin. Ya maksud saya kita perlu berharap lah sama presiden yang sekarang untuk kasus-kasus seperti ini supaya nggak terjadi lagi. Nanti reformasi itu 28 Pak, 26 tahun malah. Saya mendingan mengomentari itu makan pagimu ketoprak itu loh. Baru aja Mulyono tanggal 20 pulang ke Solo. Tanggal 21 dengerin komentator kabinet, wah kaget lagi saya. Baru nafas lega, udah sesek lagi. 100 kabinet. Udah gitu baru 3 hari dilantik, udah ada 2 menteri yang melakukan blunder. Yang satu yang menggunakan kop surat di Serang sana. Yang satu, nah ini menteri yang sudah senior, undang-undang dengan saya umurnya ke 70-an. Menteri HAM lagi, aduh. Baru 3 hari dilantik, ini bagaimana nih? Jadi saya sudah lelah melihat para pemimpin negeri ini. Ya pemimpinnya sih mungkin nggak langsung salah, enggak. Tapi memperbaiki budaya, memperbaiki apa itu etika, tata krama, itu yang bukan pekerjaan mudah. Mungkin kita butuh semacam Gaksbau. Kita import datangin ke Indonesia memberantas korupsi. Itu pun mungkin belum tentu ya. Mungkin dicampur lah Gaksbau, Obama, si Jinping dikumpulin semua di Indonesia, masih susah barangkali. Mau bilang itu politikus, poli kan banyak, nah tikus ya tikus, jadi banyak tikus. Tadi bilang perlu Jasbau, sebenarnya kan Jasbau itu kan dapat perintah dari kaisarnya. Jadi kan kaisar di sini siapa nih, presiden atau apa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau zaman Jasbau itu anak, saya nggak tahu anak atau ponakan nih ya, pokoknya keluarga kerajaan. Korupsi juga dipenggal ya. Jadi maksud saya emang Jasbau nggak bisa, dia kalau nggak ada perintah dari kaisar, dan dia juga perlu panglima Tianfeng kan. Dia perlu ada kekuatan juga gitu loh untuk menangkap tikus-tikus yang tadi poli itu. Jadi maksud saya Jasbau itu nggak bisa bertindak sendiri lah gitu loh. Jadi ini mungkin nggak bisa kita kayak ngandalin cuma satu orang kayak superhero, Superman gitu-gitu yang bisa menyelesaikan semua masalah, kayak nggak bisa gitu. Saya sih, bener lah. Menurut saya ya ngomongin korupsi di Indonesia ini, parah lah pokoknya. Kita berharap pada siapapun kayaknya saat ini. Saya jujur, saya pesimis banget lihat Indonesia ini saat ini ya, dengan sistem perpolitikan seperti ini, dengan sistem pemerintahan seperti ini. Bagaimana bisa memberantas korupsi ya? Betul-betul mulai dari nepotisme, korupsi, nggak ada habisnya dah. Jadi kita yang rakyatnya sudah telan, pokoknya minimal ambillah secukupnya aja, jangan berlebihan, itulah sudah.
Tapi masih permisif dong ya, boleh ngambil secukupnya ya. Ya udahlah, ambil secukupnya. Nah, daripada diambil semua, udahlah. Ambil sedikit, secukupnya aja lah. Sudah kita tutup mata dah. Oke. Namanya korupsi, pastilah semua rakyat pasti bakal ngomong itu adalah hal yang paling jahat. Ini masalah hukum vonis, nggak usah 3 tahun. Lihat aja tuh yang kemarin punya kasus itu yang terlibat sama Sandra Dewi dan suaminya. Itu dia punya petingginya aja hukum 5 tahun penjara tapi denda cuma 5.000 perak. Nah, jadi ibaratnya negara kita ini katanya negara hukum. Hukum apa? Hukum rimba apa hukum apa? Pokoknya hukum alam atau apa. Makanya negara kita ini kurang tegas lah. Nggak seperti negara lain ya, kayak seperti Vietnam yang korupsi triliunan aja hukumnya didormati. Di sini apa? Paling pakai peluru karet atau peluru bantal tuh buat itu hukum tembaknya. Atau apa? Gantungnya di pohon tauge gitu hukum matinya. Bikin ketoprak dong. Makanya negara kita ini masalah hukum ini sampai vonis 3 tahun apa semua. Ini mah basi lah gue bilang lah. Makanya negara kita ini kalau masalah ketegasan negara kita ini sih sudah tenggelam lah kalau gua nilai dah. Itu aja deh. Yo, thank you. Ya, saya pikir memang prihatin ya kalau hukumannya ringan-ringan di bawah 10 tahun. Tetapi memang harus kita lihat juga bahwa terakhir ini bahkan kasus yang di Surabaya terakhir itu korupsi hakim itu juga melibatkan oknum pengacara atau lawyer. Saya lebih melihat bahwa coba asosiasi lawyer saat ini, apapun asosiasinya, coba juga dilihat oknum-oknum lawyer atau pengacara yang nakal ini, di mana mungkin kemampuan hukumnya tidak begitu kuat untuk membela kliennya secara perdata maupun pidana atau yang lain, industrial dan sebagainya, tetapi justru menjadi maklar kasus, sehingga si oknum lawyer inilah yang kasak kusuk menego pasal yang akan dikenakan oleh polisi dan dituntut oleh jaksa, dan menego putusan si hakim. Dia seperti tidak kelihatan di tengah ini, dan masyarakat punya semacam social fear, ketakutan sosial bahwa kalau ngomong tentang si oknum lawyer ini nanti gua malah dituntut balik, diinformasi balik. Padahal in reality kejahatan korupsi yang dihukum ringan ini juga terjadi karena liciknya oknum-oknum lawyer yang menjadi mak comblak melalui pembayaran uang. Kan ditemukan itu di Surabaya, diduga ya, sedang dicari. Buktinya bahwa pegang uang tuh sampai puluhan miliar gitu. Dan saya pikir di Jakarta juga itu ada gitu, berkeliaran di sekitar Monas itu, oknum-oknum itu. Sehingga pengacara-pengacara itu bukan mencari lawyer yang mumpuni secara keilmuan dan integritas, tapi yang bisa melacurkan profesinya untuk bisa menjadi perantara transaksi hukuman. Terima kasih. Sangat prihatin sekali. Ini berpangkal dari hukum yang membeli. Dari pemerintah tidak berani ngambil tindakan yang tegas terhadap ya semua, termasuk oknum hakim yang rakus. Dia hanya mau memperkaya dirinya sendiri. Berapa dia masukkan, ya sudah, hukumannya kecil. Itu yang tawar-menawar, harga pas, ya udah pas dia, lewat. Itu yang saya ini kan. Ya, itu aja. Kalau kita punya hakim semua kan penegak hukum, ya nggak, capek. Kalau bangsa kita nggak mau maju-maju seperti Tiongkok. Cuma Tiongkok kok jaksa hakim semua nggak jujur, semua pejabat dia yang jalankan semua roda pemerintah. Mereka kan punya nurani, oh kita majukan bangsa Tiongkok supaya bangsa lain bisa menilai bangsa kita, nilainya ada. Oh ini kan susah. Kalau lihat duit hijau, jauh semua jalan ke lampu merah, ya susah, nggak bisa. Itu tergantung bangsa kita. Walaupun rajinnya sembahyang sehari 5 kali, kalau korupsi 6 hari lebih sehari cuan sehari katanya. Sama benar. Itu semua saya punya pandangan ya. Juga yang kasih uang harus dihukum mati.
Itu intinya yang kasih uang. Dia mau koruptor ke siapa ke pejabat pengusaha itu harus diterlibatkan. Jadi nggak semua penegak hukum. Coba kok aku diangkat jadi hakim Jack Bauer. Kalau tidak bersih, aku semua bisa saya beresin pakai hakim Jack Bauer. Saya rasa gini ya, sebenarnya ya kita berharap ya semoga ini di kepemimpinan yang baru ini kan backgroundnya presiden kita militer ya. Jadi saya berharap sih bisa memang tegas ya. Jadi nggak ada ampun, tidak ada kompromi, nggak ada toleransi untuk maling-maling ini, maling-maling yang sebetulnya mereka udah sejahtera ya, rakyat udah gaji mereka sejahtera ya. Jadi kayaknya apa ya jangankan ini ya Mbak ya, maksudnya nggak perlu hakim lah kalau cuma hukuman 3 tahun terus denda goceng tadi ya, anak TK aja lah ya kan. Nah jadi ini ya memang dagelan gitu. Jadi saya rasa begini, semua aparat penegak hukum ya itu kan belum lama kan hakim-hakim kita kan itu demo ya minta kesejahteraannya naik. Nah ya. Nah sekarang kan dari PP nomor 44 ya kalau nggak salah tahun 2024 itu kan sudah di ACC ya, disetujui untuk dinaikkan. Jadi nggak ada alasan ya kalau semua aparat penegak hukum baik jaksa ya, lalu hakim, lalu juga lawyer ya, kalau memang mereka kesejahteraannya sudah bagus, jadi nggak ada kompromi sebetulnya. Nah ini perlunya saya sepakat dengan pendengar sebelumnya. Jadi lawyer kita itu memang ya tidak semua ya, ini oknum ya, oknum itu istilahnya kan kalau nggak salah maju kan ada ini ya, ada lirik lagu ya Jenglina, maju tak gentar membela yang benar. Nah kalau di negara kita ini ya, kalau bukan Indonesia, jadi liriknya tuh udah diganti, maju tak gentar membela yang bayar gitu. Nah, jadi liriknya udah berubah itu untuk oknum APH kita. Indeks prestasi korupsi kita juga menurun drastis ya. Jadi memang bukannya naik ya sejak tahun itu. Jadi gini Mbak, sebetulnya pertama ya, kalau ada itikat baik, ini DPR kesejahteraannya sudah bagus ya, malah melebihi majikannya yang rakyat biasa yang menggaji mereka ya toh. Mereka terima bisa beran lah ya untuk MM-an. Nah jadi kalau kesejahteraannya sudah bagus dan kalau merasa ini pasukannya anak TK, anak buahnya Mbak Puan Maharani ini juga kesejahteraannya sudah lebih baik dari majikannya, kalau mereka juga merasa bersih ya monggo ya, buatlah itu undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik dan pemiskinan. Kalau perlu dibuat aturan main begini biar Pak Hakim sama Pak Jaksa kita ini nggak usah bingung-bingung yang ketok palu iki hukumannya pirong ngono ya, pirang tahun. Buat aja semua maling-maling perampok yang serakah ini ya, ini hukuman minimal seumur hidup, maksimal dor mati. Itu udah jadi beres gitu loh. Nah ini mau nggak ada itikat baik nggak? Kalau mereka tidak melakukan ya berarti mereka sendiri pelaku begitu loh, ya kan? Jadi ini anak-anak TK, anak buahnya Mbak Puan ini saya tunggu nih, ya berani nggak? Kan sejahtera mereka udah jauh dari majikan, ya. Kalau mereka tidak melakukan berarti mereka pertama pelaku, kedua mereka tidak bersih. Ya, ini memang jadi membuat lubang untuk mereka sendiri sebetulnya. Tapi kita tunggu saja nih, kalau enggak ya mereka mundur. Itu yang saya tunggu. Jadi kita ini jumlah penduduk kita 270 jutaan, Mbak. Masih banyak ya orang-orang mungkin yang bersihan tidak muncul. Menggantikan mereka itu mundur. Kalau memang nggak becus, nggak merasa mampu ya mundur. Jadi malu gitu loh. Nah ini aparat penegak hukum juga punya hati nurani. Jangan maju tak gentar membela yang bayar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba, ada nih, saya baru nonton TV swasta, anggota DPR berdebat dengan ICW perihal masalah ini. ICW memaparkan 3,5 tahun, lalu apa yang dikatakan salah satu politisi Gerindra, itu anak buahnya Pak Prabowo loh, dia malah menyalah-nyalahkan ICW. Gila saya bilang ini. Dia sebagai anggota dewan yang harusnya menggolkan undang-undang semua yang anti korupsi, tapi dia malah memojokkan ICW. Saya bilang publik menonton dagelan apa yang dilakuin sama anggota DPR ini gitu loh, politisi.
parpol. Ya bagaimana mau kelar ini barang gitu loh. Sementara anggota DPR kayak begitu kelakuannya. Mereka kayak saling mengunci, nggak bakal ini undang-undang akan digolkan seolah-olah. Karena yang menyalahkan, kita nggak boleh menyalahkan orang. Kita nggak bicara itu, kita bicara undang-undang untuk koruptor. Kok dia malah membela, menyalahkan cewek? Ini hal lucu, boleh deh. Pendengar nonton deh itu di TV swasta. Ya ada di YouTube-nya, ada di YouTube-nya. Oke, lanjut. Jadi buat kita publik aneh. Nah kan kenapa nggak kita bikin aja gini aja deh idenya? KTP buat yang udah terbukti korupsi diganti, pekerjaannya jadi koruptor. Ya kan? Itu lebih oke saat dia tunjukkan KTP-nya pekerjaan dia koruptor. Karena dia sudah ingkrah, terbukti. Semua itu takut. Boleh takut sama Tuhan, tapi sebenarnya yang mereka takutkan itu adalah nggak punya uang. Jadi ya kita lihatnya sekarang hakim yang jujur bener apa? Pak Altijo. Polisi yang jujur siapa? Pak Hugeng. Terus kita nggak tahu lah ada yang banyak, tapi orang jujur, orang baik nggak pernah akan dipakai di negara kita. Susah kalau punya integritas karena mereka masuk ke dalam lingkungan yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Lah kita contoh ada anak musisi yang tabrak mati. Ini sama kayak kasus yang anak Tanur. Buktinya dia di bawah umur, bawa mobil, tabrak mati di tol. Nggak usah kita sebut lah, publik juga tahu. Bebas, baik-baik aja tuh. Jadi Robert Tanur ini apes aja. Buktinya yang sebelumnya lolos, anak politisi, partai, ketua partai, tabrak mati orang juga. Lolos aja sekarang malah jadi anggota DPR kalau nggak salah. Kasusnya mencuat, menghilang, nguap. Jadi kalau ditanya apes ya si Robert Tanur, kasusnya naik ke publik, dia nggak bisa take down itu berita. Kalau yang kemarin-kemarin anak musisi, anak DPR, lolos aja bikin mati orang. Jadi ya publik juga ngeliat ya hakim viral dulu, baru seolah-olah ya kita tunggulah gebrakan, semoga bener lah ya setelah ini penegakan hukum jadi bener. Amin. Gajinya udah diperbaiki, tolong hakim bekerja dengan baik karena Anda wakil Tuhan, itu aja. Jadi ada yang dulu, ada yang terlambat. Selalu dua sisi ya kehidupan ya, panjang, pendek, kaya, miskin, tua, muda, baik, buruk, ya enggak anak mama. Iya betul. Komentar ya setuju lah dengan ICW, memang terlalu ringan ya, sama netizen juga setuju terlalu ringan. Yaitu kembali lagi ke pemerintahan kita yang sekarang yang baru ini, semoga segala carut marut yang terjadi dapat segera diselesaikan ya, termasuk dalam hal hukuman untuk para koruptor ini. Jadi Mama sih targetnya 1 bulan, 30 hari harus beres itu ya, sebab waktu zaman kita DKI punya gubernur Pak Jokowi sama Pak BTP itu boleh dibilang langsung loh. Jadi nggak usah omon-omon deh ya, laksanakan saja prakteknya gitu loh. Kalau kita melihat kejadian tahun 2008 di mana kapitalis Barat hancur. Jadi itu dibuat video oleh BBC Inggris, 3 video yang cakep dengan judul Kapitalis Barat Runtuh Karena The Lust of Money, Cinta Akan Uang. Itu adalah sebenarnya bahasan dari kitab suci. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, itu terjadi di Indonesia, di mana semua lembaga di Indonesia, termasuk dari yudikatif, semuanya tergila-gila sama duit. Itulah yang menyebabkan kehancuran. Sulit sekali karena diperlukan pemimpin-pemimpin dengan kecerdasan spiritual. Sesuatu yang maha sulit. Terima kasih. Karena hukumannya ringan, jadi korupsi akan terus merajalela. Nah,
kalau seandainya pejabat-pejabat ini merubah undang-undang juga nanti ujung-ujungnya senjata makan buah juga. Jadi ya ini intinya punya integritas sih para pemimpin kita sih. Yang tadi dibilang Pak Paulus tadi, kita uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Iya. Kalau gajinya dinaikin pun para pejabat-pejabat ini juga kalau emang masih kita uang ya susah juga, korupsi juga. Jadi memang hukuman harus beratkan sih supaya pada kapok semua kan begitu. Kalau di Indonesia hukumannya ringan sih, jadi gampang sekali remisi lama-lama keluar jadi ketua umum. Jadi susah di Indonesia memang. Harusnya sih di Indonesia itu tenggelamin dulu pejabat-pejabat ini diganti yang baru. Saya setuju sekali dengan netizen sama ICW ya. Memang terlalu ringan apa yang dibandingkan apa mereka dapat itu. Makanya korupsi itu makin banyak, makin berantas makin banyak. Di basmi 1 tumbuh 1000, nggak ada efek jerahnya. Mereka yang dapatkan lebih banyak, 3 tahun di dalam juga enak. Nanti keluar bisa jadi pejabat lagi. Siapa nggak mau? Itu jadi kalau bisa ya diperberat lah itunya hukumannya. Mereka kapok, udah diperberat itu dimiskinkan, hartanya dikorupsi diambil semua, itu baru bisa membasmi korupsi. Kalau nggak mah makin banyak. Hukumnya harus tegas dan jelas. Anda tuh sebagai pejabat yang sudah disumpah kok berani berbuat begitu. Jangan dikira Tuhan nggak ada, Tuhan ada. Apapun perbuatan pembalasannya pasti ada. Jadi kalau di penjara itu kan mencoreng nama satu keluarga juga. Hukumnya tuh nggak bisa begitu. Tidak akan diikuti dengan yang lain. Di penjara cuma 3 tahun tetap kaya raya masih. Coba di luar negeri satu rumah dihukum semua, keturunannya disita, dimiskinkan, dihukum mati yang itunya tuh yang korupsinya. Contohnya yang benar lah kepada seluruh bangsa dan negara. Supaya maju negara ini incaran dari luar, kaya raya negara ini, ada itunya, ada emas tuh di Papua, ada uraniumnya, ikannya juga banyak. Mana nggak mau tuh orang luar incarin negara ini, segala pasir-pasir kita dijualin ke negara lain, bagaimana? Nanti longsor dong dari negara kitanya itu aja Bu. Ajaib gitu loh. Jadi saya pikir penegakan hukum terhadap koruptor di sini, terutama hakim yang menentukan hukumannya itu, kayaknya sebagian besar bisa dibeli sama uang. Kalau begitu ya nggak bakal bisa sembuh-sembuh. Hukumannya mungkin makin ringan, iya. Koruptor makin banyak. Makasih. Mau gimana selesai, hukuman mati nggak pernah ada. Dan banyak oknum yang memberi hukuman kasarnya alias hakim itu korupsi. Kayak Robert Tanur yang bunuh orang, korup. Masih sudah dinaikin gaji, mereka bertahan berdekade nggak terima kenaikan gaji, di ayam-ayam aja karena hasil korupsi. Indonesia wani piro. Jadi soal hukumannya 3 tahun nggak aneh. Kalau bila perlu kayak itu Robert Tanur yang bunuh orang dibebaskan. Wakil Tuhan kok. Kalau mengenai mereka takut dengan sumpah dosa, itu bullshit lah. Bagi mereka yang percaya dengan adanya Tuhan, itu mereka bisa ngomong gitu. Bagi mereka yang dengan kenyataan hidup alam nyata, duniawi, nggak ingat Tuhan, nggak ada Tuhan. Bagi mereka Tuhan tuh nggak ada. Setelah kena hukuman ya tampilannya ya pakai baju-baju, topi-topi, ya kan, keagamaan yang disimbol-simbolnya ditunjukkan pada hatinya. Jadi mengenai hukumannya mau tegas, ya itu satu-satu belajar dari Cina atau Singapura. Itu baru bisa, tapi dengan catatan bersihkan dulu aparatnya. Ini sumbernya dari aparat kita. Aparatnya nggak bersih, ya mau gimana bersihin yang kotor? Sama aja lah itu semua. Kasarnya itu mah bajingan yang nggak punya moral itu, menyengsarakan rakyat yang kecil-kecil itu. Itu aja, terima kasih.
ini semua orang di kita ini mau kayak instan, mau kayak mendadak, takut miskin. Jadi Pak, semuanya apapun disalahgunakan. Karena apa? Semua manusia Indonesia ini banyak kan oknum-oknum ya, itu pamer kekuasaan, pamer kekayaan. Lihat aja kalau mamanya pulang sekolah anak-anak tuh, itu banyak kan pamer mobilnya gini, pejabat juga pamer mobil, pamer rumah, pamer segala macam. Jadi getar kemiskinan itu nggak ada. Dan salah satu juga di Indonesia ini payung hukumnya belum berjalan. Payung hukumnya kan dibikin oleh legislatif sama pemerintah. Nggak ada payung hukumnya, nggak ada hukuman mati di Indonesia ini, nggak ada. Karena apa? Anggota DPR juga takut kalau dia jadi korban koruptor, jadi korupsi, dia tuh takut dikena hukuman itu, karena akan berbalik ke dia lagi. Itu juga aset terbalik tuh, perampasan aset terbalik nggak ada juga di Indonesia. Karena anggota DPR ini juga takut dia juga kena, jadi agak susah ini. Presiden Prabowo mau ngomong apapun, kalau nggak ada payung hukumnya mau ngomong apa? Emang dia raja? Dia bukan raja, dia presiden. Raja berbeda dengan presiden. Jadi sini ini banyak kan instan. Apa namanya, orang-orang kita ini pamer kekayaan, pamer kemewahan, flexing semuanya. Jadi kalau orang di saudara sendiri aja, kalau kita nggak punya apa-apa, kita dikucilin juga. Nah itu, jadi kita harus punya kaya. Lu punya apa lu mau bergabung sama kita ini? Nah itu, jadi mereka berlomba-lomba mencari kayanya dengan cara apa? Menyalahgunakan jabatan segala macam. Itulah potret Indonesia itu. Tuntutannya simpanan dia lah, simpanan satu minta ini, minta itu lah, minta apartemen lah, anaknya minta mobil inilah, ya jatuh tempo pajaknya semuanya. Jadi bagaimana caranya mereka, ya salah satunya mereka cari uang cepat ya kayak begitu, biar bisa terpenuhi kebutuhan apanya tuh, kebutuhan hidup anak-anak mereka, simpanan mereka itu di mana-mana. Jadi dengan cara cepat dapat uang ya kayak begitu, karena mereka sudah berpikir, sudah mereka kalkulasikan juga, saya dapat sekian, hukumannya cuma sekian. Apalagi sekarang hakim-hakim sekarang kita lihat kemarin itu, waduh, melongo kita. Walaupun kita orang rakyat jelata ini dengan putusan kayak gitu, kita seolah-olah dianggapnya bego. Tapi dengan kita melihat uang kayak gitu, mungkin mereka berpikiran kayak gitu. Saya capek-capek kerja puluhan tahun mengabdi ke negara, dapat duitnya nggak segitu. Coba-cobalah saya. Itu yang ketahuan. Ya nggak, ibaratnya gunung es itu yang cuma ketahuan saja. Kalau yang kelihatannya, waduh, pada pesta-pesta kalau misalnya kelihatan ketawa-ketawa semua, itu juga nggak, kayak hakimnya nggak mungkin bermain sendiri hakimnya. Aparatur lainnya itu kalau diusut dihabiskan semua lah, diusut tuntas itu kayak begitu-gitu, itu lebih baik. Jadi terbuka semuanya. Nah kembali lagi saya bilang, ini kita dengan kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ke depan ini, kita ya optimis lah ya. Harus kita baik, apalagi ada pembekalan di Magelang kan ya. Apalagi Pak Prabowo dia dengan mobil Maung, ya mobil anak Indonesia tuh yang desainnya semuanya itu, tanpa banyak bicara mereka tunjukkan tuh Pak Prabowo itu hasil anak bangsa, bukan SMK sampai 6.000 katanya, sampai detik ini kita nggak ngeliat bannya yang mana, setir yang mana yang SMK itu ya, enggak satu itu. Jadi kembali lagi saya bilang, yang busuk itu di kepalanya. Nah dari kepala itu harus dibusuk, dia habiskan semuanya itu. Jadi ketahuan semuanya. Terus satu itu, kedaulatan di tangan rakyat. Itu pidato Prabowo itu kita pegang semuanya, supaya Indonesia ini maju dan berdaulat, dan pemimpinnya disegani dan ditakuti oleh rakyatnya. Selama pemimpinnya baik, rakyatnya akan mendukung. Tapi kalau pemimpinnya masih
yang ibaratnya omongan kosong jangan harap nantinya. Ya kita sudah lihat pidato-pidato Pak Prabowo, ya kita angkat topi lah. Ya supaya pembantu-pembantunya ini siapa yang bisa sikat. Gitu saja, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Hendri atas komentarnya. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.